Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Icas Closer. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ring analog PS3. Ini saya bahas karena di video short sebelumnya ada beberapa teman yang minta dibuatkan tutorialnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa casing stick yang pinggiran analog untuk sebelah kiri itu sudah ada yang melebar dan ada yang sudah mau retak. Jadi ini saya mau pasang ring analog, jadi sekalian saya buatkan tutorialnya. Stick yang saya gunakan di rental saya sendiri itu sudah 100% saya pasangi ring analog seperti ini. Ini sudah saya pasangi semua ring. Untuk ring analog yang terbuat dari pipa PVC ini sendiri, bisa saya bilang ring yang paling bagus untuk saat ini, karena saya sendiri pernah menggunakan yang dari tembaga dan itu sama sekali tidak nyaman. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasang ring analog, saya rekomendasikan untuk menggunakan ring dari pipa PVC ini, karena ini berani saya bilang lebih bagus, lebih kuat, dan lebih nyaman dari casing aslinya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa rasakan sendiri setelah mengganti dengan ring analog ini. Oke, sekarang kita langsung saja. Untuk memasang ring analog ini ada beberapa alat yang kita butuhkan. Pertama kita singkirkan dulu casing-casing yang lain. Sebelum saya ganti di sini sedikit saya akan tunjukkan di video sebelumnya itu saya pernah membahas mengenai perbedaan dua stick yang kuat untuk rental. Di sini saya akan sedikit tunjukkan perbedaannya. Untuk stick yang RL sambung yang saya rekomendasikan di video sebelumnya itu, kenapa saya bilang kuat? Karena untuk casingnya sendiri itu lebih tebal. Dan ini untuk casing yang langsung. Untuk casing langsung itu bisa saya jamin untuk pinggiran analog sebelah kiri ini pasti akan retak seperti ini. Ini sudah retak, teman-teman bisa lihat. Dan untuk RL sambung sendiri itu saya jamin dia tidak akan retak, dia hanya akan melebar kalau sudah lama digunakan. Jadi perbedaan yang paling jelas di situ. Untuk RL sambung casing lebih tebal, jadi dia tidak akan retak, dia hanya akan melebar. Sedangkan untuk yang sambung yang langsung itu saya jamin dia akan retak, kalau lama-kelamaan kita gunakan dia pasti akan retak seperti ini. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk memasang ringnya sendiri itu kita perlu ring analognya. Sini ini ring analog yang akan saya gunakan. Selanjutnya nanti saya butuh amplas dan yang pasti saya selalu gunakan ini. Di awal saya mengganti ring itu saya belum menggunakan ini, saya masih menggunakan kikis. Itu kikis bulat seukuran jari seperti ini, tapi itu hasilnya hampir sama, tapi yang berbeda itu dari kecepatan saat kita mengganti itu. Kalau kita menggunakan ini itu jauh lebih cepat. Saya sendiri 5 menit itu bisa saya pasangi sampai 3 ring. Jadi benar-benar cepat dan sangat efisien, dan hasilnya pun bisa saya bilang cukup halus untuk menggunakan ini. Tapi untuk penggunaan ini sendiri kita perlu mata yang berbeda. Jadi di sini saya harus ganti. Saya menggunakan ini mata Gurinda kecil yang bulat, dan ini saya beli 7.000, jadi cukup murah. Nanti kita akan gunakan ini. Oke, sekarang kita langsung saja kita singkirkan dulu yang lain.
Oke. Jadi menggunakan ini tuh bisa saya bilang lebih cepat. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah hampir selesai. Nantinya kalau permukaan ini sudah sampai ke pinggir, sudah rata dengan pinggiran ini, itu nanti kita akan sedikit amplas. Oke, kita masih perlu sedikit. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah rata sampai ke pinggir. Jadi coba kita tes dulu untuk ringnya sendiri. Ini tinggal sedikit, jadi kalau tinggal sedikit seperti ini bisa kita gunakan amplas untuk merapikan atau mendapatkan posisi yang presisi untuk ini. Amplas sendiri itu saya gunakan seperti ini. Ini teman-teman bisa gunakan amplas yang 500 atau 400. Itu sudah cukup bagus. Oke, serasa ini sudah cukup. Coba kita tes untuk ringnya sendiri. Oke, ini sudah masuk. Jadi di sini saran saya, kalau teman-teman sudah membuang pinggiran ini, itu sebisanya jangan sampai melebar. Jadi nanti setiap saat bisa diukur, usahakan ini tidak longgar. Jadi dia masih dalam posisi press tapi tidak terlalu keras, sehingga ring ini sendiri nantinya tidak membengkok. Jadi dia masuknya nyaman, bagus seperti ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat. Ini sudah, tinggal kita ratakan nantinya. Jadi kenapa saya bilang penggunaan ini jauh lebih efisien, karena perbedaannya itu ada pada kecepatan. Jadi bisa saya bilang 5 menit itu bisa saya pasang 3-4 casing seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan seperti tadi, kikis, cutter atau apapun itu. Karena itu juga bisa, hanya perbedaan dari segi kecepatannya saja. Oke, dan ini nantinya tinggal kita lem. Dan untuk lemnya sendiri nanti saya akan tunjukkan seperti apa dan lem apa yang akan kita gunakan, sehingga seperti saya bilang di awal video bahwa ini nantinya akan benar-benar kuat, sangat kuat, bahkan lebih kuat dari casing aslinya ini sendiri. Oke, sekarang kita haluskan dulu sedikit untuk bagian ini agar menyerupai aslinya. Jadi
bagian pinggir ininya itu kita haluskan sedikit agar nantinya topi analognya itu tidak tergerus oleh ini. Jadi di sini kita buat sedikit lebih halus seperti ini. Ini untuk yang bagian atasnya, di sini kita buat sudutnya yang tajam. Ya oke teman-teman, ini sudah cukup halus. Jadi sekarang tinggal kita satukan ke casingnya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk menyatukan ke casingnya itu ada dua jenis lem yang saya gunakan. Oke, sekarang tinggal kita satukan untuk ringnya menggunakan lem, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu. Jadi di sini lem yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama, tapi lem yang pertama ini saya gunakan bukan sebagai lem utama, hanya berfungsi untuk menahan nantinya agar ini tidak goyang pada saat kita gunakan untuk lem yang kedua. Jadi lem yang saya gunakan itu pertama saya gunakan ini lem Korea. Terus selanjutnya saya gunakan ini. Teman-teman bisa lihat kenapa saya gunakan ini, karena sebenarnya lem ini bisa saya bilang sangat-sangat kuat. Ini belajar dari pengalaman dulu waktu saya masih kerja di perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perikanan. Lem ini itu benar-benar kuat, dan hebatnya lagi lem ini bisa diaplikasikan baik itu dalam keadaan basah atau kering. Jadi kelebihannya di situ, dan yang pasti itu lem ini sangat kuat. Oke, bagaimana cara penggunanya nanti teman-teman bisa lihat. Pertama, ini kita harus pasang dan kita ratakan dulu. Ini harus benar-benar merata, dan cara untuk meratakan ini cukup gampang. Jadi teman-teman tinggal pasang seperti ini. Setelah itu tinggal tekan begini, dan tekan sedikit di bagian dalamnya untuk mencek posisi ratanya. Setelah itu sini teman-teman bisa lihat ini benar-benar sangat rata, langsung rata dengan casingnya. Nah selanjutnya di sini kita akan lem dulu seperti ini. Jadi lem Korea itu hanya kita tetes sedikit seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan tusuk gigi atau lidi seperti ini. Kita ambil sedikit dan kita hanya tetes di bagian pinggirnya saja seperti ini. Kita tetes melingkar seperti ini. Untuk lem ini sendiri sebenarnya sudah cukup kuat, karena permukaan dari ringnya dan casingnya sendiri itu sudah kasar, jadi bisa melengket dengan sempurna. Ini sudah cukup. Tapi di sini saya tidak gunakan sebagai lem utama. Ini hanya saya gunakan untuk menahan agar nantinya pada saat kita aplikasikan lem yang kedua itu dia posisinya tidak bergerak. Jadi di sini tetap rata, permukaannya tetap rata. Oke, selanjutnya kita gunakan lem yang kedua. Untuk menggunakan lem yang kedua ini, pertama kita ambil wadah dan kita isi air. Selanjutnya kita buka lemnya. Untuk penggunaan lem ini sendiri itu hampir sama dengan lem besi. Jadi
kita ambil sedikit untuk yang bagian A nya. Ini bagian A kita ambil sedikit. Untuk satu stick sendiri itu cukup seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini cukup untuk, dan kita basahi. Selanjutnya kita ambil lagi yang bagian B-nya. Ini kita ambil lagi untuk usahakan jumlahnya itu sama. Seperti ini. Kita basahi. Oke, ini jumlahnya sama. Jadi kalau ada yang lebih besar atau lebih banyak bisa kita singkirkan. Oke, ini sudah posisinya sudah sama. Selanjutnya kita satukan, dan menyatukannya ini menggunakan air. Inilah kelebihan dari lem yang saya maksud. Karena sebenarnya lem itu sendiri biasanya tidak akan kuat kalau bersentuhan dengan air. Tapi untuk lem, atau bisa dibilang disebut juga ini dumpul Filipin, itu sangat kuat, dan pengaplikasiannya itu menggunakan air. Sini biasa menyebut ini dumpul Filipin, atau teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini non-stick epoxy. Jadi ini kita campur sampai benar-benar keduanya bercampur rata. Oke. Jadi selanjutnya kalau dirasa sudah cukup rata dan sudah mencampur, kita langsung aplikasikan ke sticknya seperti ini. Kita ambil sedikit saja, karena sebenarnya ini bisa untuk, ini kebanyakan sebenarnya, bisa untuk 2 stick. Jadi seperti ini, kita buat seperti ini, dan kita simpan melingkar seperti ini. Jadi ini benar-benar lemnya sangat-sangat kuat. Ini dalam posisi basah, kita tekan-tekan seperti ini. Teman-teman bisa lihat penggunaannya itu menggunakan air. Jadi saya jamin tangan itu tidak akan kotor seperti penggunaan lem besi. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah hampir selesai, tinggal kita ratakan saja sedikit. Usahakan sedikit saja, karena lem ini sebenarnya sangat-sangat kuat. Teman-teman bisa lihat sebenarnya yang saya ambil tadi itu bisa digunakan untuk 3 stick. Dan selama dia masih bersentuhan dengan air, itu lemnya tidak akan keras, jadi bisa kita gunakan untuk yang lain nantinya. Oke, sini teman-teman bisa lihat sudah rata, dan ini sudah selesai. Jadi ini tinggal kita tunggu setengah jam, dan sticknya sudah bisa kita rakit kembali, karena setelah itu lemnya sudah benar-benar kering. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ring analog yang dipasang itu benar-benar itu menyatu dengan casing, dan dia tertanam seperti casing aslinya. Dan saya jamin, dan saya sudah rasakan sendiri, dan user di rental saya sendiri itu merasa sangat nyaman. Karena kenapa? Penggunaan ini tuh lebih enak digunakan dari casing aslinya ini sendiri, karena casing aslinya ini masih lebih kasar. Kalau ini sendiri itu dia lebih halus, dan saya jamin tidak akan retak. Jadi ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat untuk kita gunakan.
Ya, oke teman-teman, itu saja tips kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan sekiranya ini bisa bermanfaat untuk bisa selalu mensupport channel ini, agar kedepannya saya bisa lebih semangat lagi untuk bisa mempost apa-apa yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, atau nantinya apa yang bisa saya bagikan tutorialnya, teman-teman bisa nanti sebutkan di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti saya buatkan tutorialnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.